kita semua warga jemaat di KPRI simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-206 2024. Sebelum kita mulai karya bersama kita hari ini, mari kita mohon dengan Tuhan kita berdoa. Dan jika Allah yang melampaui segala akal yang melampaui kiranya yang menyatakan kami dalam Kristus. Amin. Firman Tuhan akan kita renungkan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Now faith is being sure of what we hope for, being convinced of what we do not see. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini ialah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman dari segala sesuatu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nas hari ini berbicara mengenai iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dari nas hari ini ada beberapa pelajaran penting yang hendak kita temukan. Yang pertama ialah iman sebagai dasar. Iman sebagai dasar. Ketika kita berbicara tentang dasar, itu berbicara tentang fondasi. Fondasi adalah sesuatu yang menunjukkan kekuatan. Dasar yang kokoh berarti dasar fondasinya kokoh, kuat, tidak bisa digoyang, tidak bisa digoncang, tidak bisa dihancurkan. Jadi iman itu harus punya dasar yang kokoh, yang kuat. Dasar yang kokoh itu ialah hanya berada pada Yesus Kristus. Jika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka hidup kita tidak bisa digoncang, tidak bisa digoyang. Seperti sama saya sekarang ini berada di kapal di Samosir, kelihatan bergoyang. Tapi kalau dasar daripada kapal motor ini adalah kuat, maka kita akan aman di atasnya. Nah, sama seperti kalau kita berada dalam dasar yang benar dalam Kristus, maka kita akan kuat dan goyang, tidak goyang. Itu yang pertama. Tanpa dasar yang kuat, bangunan itu akan mudah digoyahkan, roboh dan hancur. Itu yang pertama, iman sebagai dasar. Yang kedua, harapan yang berakar pada iman. Harapan yang berakar pada iman. Harapan adalah dasar keinginan kita atau ekspresi kepada sesuatu yang kita harapkan. Meskipun kita belum melihatnya. Misalnya kalau saya ingin mendapatkan sebuah jam yang bagus, jauh-jauh sehari sebelum saya menemukan jam ini atau mendapatkan jam ini, membeli jam ini, saya sudah berharap akan menemukan atau memiliki sebuah jam. Artinya harapan itu adalah ingin diwujudkan dalam tindakan. Jadi kita akan berharap masuk surga, berarti di dunia ini kita akan senantiasa melakukan sesuatu yang akan menjadikan mimpi kita surga itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Itu harapan berakar pada iman. Namun harapan itu bukanlah sekedar keinginan kosong atau angan-angan belaka. Harapan yang benar ialah berakar pada iman. Harapan yang benar adalah berakar pada iman. Keyakinan yang mendalam bahwa Tuhan yang kita percaya setia dan mampu memenuhi janji-janjinya. Itu yang kedua, harapan yang berakar pada iman. Yang ketiga, keyakinan yang kuat. Iman adalah keyakinan yang kuat yang tak tergoyahkan pada sesuatu yang kita harapkan. Meskipun kita belum melihat apa yang terjadi. Dalam konteks ini, iman memberi kita keberanian untuk berharap, bahkan ketika kita melihat situasi tampaknya sulit atau mustahil, tapi dengan iman kita bisa melewatinya. Iman memberi kita ketenangan bahwa apa yang kita harapkan akan terwujud pada waktunya. Walau itu kita nanti lama. Ketika contoh Abraham dalam Alkitab, dia menanti anaknya Ishak itu sampai 24 tahun. Dia menantinya dengan sabar dan dia tenang tanpa goyah. Karena iman yang kuat itulah maka Abraham dijadikan menjadi
kakek atau bapak orang percaya, ya. Abraham menjadi bapak orang percaya karena keyakinannya yang kokoh. Intinya iman menurut ayat ini bukan sekedar perasaan atau harapan kosong, tetapi iman adalah keyakinan yang kokoh yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari nas hari ini. Yang pertama, iman sebagai dasar harapan. Iman sebagai dasar harapan. Iman adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dalam kehidupan kita, kita harus memiliki iman, memiliki harapan yang baik. Harapan yang baik akan mewujudkan sesuatu yang baik. Berharap berhasil, berharap sehat, berharap panjang umur, berharap sukses, maka itu akan terjadi padamu. Harapkan sesuatu yang baik, pikirkan sesuatu yang baik, maka itu akan menjadi milikmu. Jadi iman yang baik akan menentukan hasil yang baik. Beriman kepada Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Tapi kalau engkau beriman pada duniawi, maka engkau akan dihancurkan oleh dunia ini. Jadi iman itu sebagai dasar dan harapan. Itu yang pertama yang perlu kita renungkan. Yang kedua, iman sebagai bukti dari hal yang tak terlihat. Iman sebagai bukti dari hal yang tak terlihat. Ayat ini juga mengatakan bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam dunia yang sering kali mengandalkan bukti-bukti fisik atau empiris, iman ini mengajak kita untuk percaya pada sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Allah itu tidak bisa kita lihat, tapi kita rasakan kuasanya. Yesus itu sekarang tidak bersama kita lagi, dia sudah naik ke surga, tapi kuasa dan penyertaannya bagi kita masih terasa. Jadi iman kepada sesuatu yang tak terlihat. Iman memberi kita keyakinan bahwa Tuhan bekerja di balik layar, bahwa janjinya Allah benar dan akan digenapi meskipun kita belum melihatnya secara fisik. Itu yang kedua. Yang ketiga, keteguhan hati dalam iman. Keteguhan hati dalam iman. Renungan ini mengingatkan kita untuk memiliki keteguhan hati dalam iman. Jadi beriman itu tidak rapuh tapi teguh. Sampai pada akhir hidup kita harus beriman. Dan pada akhirnya kita akan memperoleh hasil dari keteguhan iman itu. Melalui doa, pembacaan firman, merenungkan, bersekutu dengan orang percaya, kita dapat memperkuat iman kita. Jadi iman bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dia dinamis, bergerak terus menerus untuk menguatkan kita hingga akhir hidup kita. Dengan iman kita menguatkan persekutuan kita, menguatkan kehidupan kita, cinta kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi keteguhan hati dalam iman itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, membangun iman melalui kehidupan sehari-hari. Membangun iman melalui kehidupan sehari-hari. Akhirnya renungan ini mengajak kita untuk membangun iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus membangun iman itu melalui persekutuan kita, kerajinan kita mengikuti ibadah, rajin berdoa, rajin baca kitab suci, rajin melakukan kebaikan dan kehendak Tuhan. Itu yang akan membangun iman kita melalui tindakan nyata kita di dunia ini. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Pertama, iman sebagai dasar harapan. Kedua, iman sebagai bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Yang ketiga, keteguhan hati dalam iman. Dan yang keempat, membangun iman melalui kehidupan sehari-hari. Karena itu, mari kita renungkan kehidupan kita adalah kehidupan yang beriman terhadap sesuatu yang tidak kita lihat di dalam Tuhan. Sehingga iman kita harus menjadi dasar yang kokoh dan kuat, sehingga kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami bahwa kami beriman menjadi dasar yang kokoh untuk menjadi harapan ke masa depan, memperoleh kehidupan yang kekal bersama Kristus Yesus. Ampunkan kami mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dari Samosir, saya mengucapkan selamat berkarya untuk Tuhan. Horas, horas, horas.